Yo, balik lagi di The United Wave Podcast. Kali ini kita ramai-ramai lagi. Yeay. Tapi tidak sesuai dengan harapan. Hasilnya United kalah. Kalau kemarin comeback, sekarang comeback ke rumah dengan penyesalan. Nah, kita udah main di rumah sendiri. Iya, comeback ke rumahnya pemain maksudnya. Yang namanya keajaiban kan tidak datang berkali-kali. Betul. sekali. Nanti di akhir ya, di final UEL ya. Nah, siapa yang juara? Kenapa? Siapa yang juara? Manchester United dong. Wih. Tuh. Oke, hari ini kita bareng-bareng sama 3 ciwi-ciwi. Kenalin diri dulu. Dili idol. Dirli dong. Kenapa sih? Ayo kenalin diri dulu. Dari siapa? Ya, dari Nggak usah aku. sweet, nggak usah sweet. Hai, aku Kaylee. IG-nya, TikTok-nya. Irving. Aduh, orang udah pada tahu kok. Kok lu nggak bilang sombong? Giliran gue diam lu bilang sombong. Status. Status offline. Disamakan. Offline ya, oke. Oke, lanjut. Selanjutnya, Halo, aku Cilen. halo Cilan. Halo, Cilen. Itu dong. Udah, singkat padat dan jelas ya. Apalagi? Ya lu nanya dong. Tanya dong. Kenapa mesti gue? Lu kan bisa. Ya enggak Ya kan tadi lu yang suruh memperkenalkan diri. TikToknya apa, Cilen? Leni Astina. Leni IG-nya juga Astina. sama Leni Astina Li. Oh, IG juga. Itu dia. Selanjutnya, Ya ini kedua kali datang nih ke sini nih. Halo, aku Ziva. halo Ziva, gitu Apa dong. ya? Instagramnya sama kayak TikTok Zia Ziva. Halo, aku. Gak usah. Dit, tadi ada yang ngomong, itu yang baju hitam belah tengah, setiap nonton di sini pasti kalah melulu. Emang. Gua adalah penyusup sebenarnya Ice. Jadi suruh datang sini supaya Oh iya. Sebenarnya. Oke, gimana pertandingan babak pertama hari ini? Kalau menurut Mas Tama gimana, Mas? Ini membuktikan kalau memang United tidak seniat itu di Premier League. Ya. Iya emang, dia udah tahu komposisi main kayak gitu. Yang paling kelihatan banget deh, Garnacho udah dari awal mainnya ngawur, cuman dipaksa main sampai meninggal. Pokoknya kalau belum meninggal jangan diganti. Berarti Garnacho. next match dia masih main lagi sih. Kayaknya harus di drop. Enggak. Kenapa? Udah. Lawan Bournemouth minggu depan. Enggak. Menurutku harus dikasih kesempatan ke Mount. Kesempatan ke Mason Mount ya dari Mason awal. Mount Ya? bisa dimainin dari awal daripada kita emosi terus nonton Garnacho. Iya. Karena tadi menurut gue juga dengan Garnacho kayak gitu, Kobe Mainoo jadi kayak agak ini ya, agak gabut ya tadi. Iya, nggak ada chemistry-nya. Dan ini pertandingan yang menurutku kan dari kemarin juga udah bilang kita punya sisa pertandingan di Manchester United itu kayak punya colongan start untuk pre-season. Ya udah ini kita tahu kualitasnya Harry Amas tadi bagus banget. Iya, Frederiksen juga ya lumayan lah dia bisa seenggaknya untuk tembus main di Premier League sebagai line up ya oke lah, nggak terlalu buruk. Kalau Kelly gimana Kelly? Pertandingan hari ini? Ya, seperti biasa lah, klasik Manchester United ya kalau di IPL. Seperti itu, lini depannya menurutku kurang nusuk seperti biasa. Karena ya itu, kalau sampai depan selalu mentok. Nggak tahu lagi. Mentok di siapa? Ya, Rasmus Cakwe Højlund. Kenapa Cakwe? Nyender Ya, doang. tau nyender. Cakwe jam 4 Lemas-lemas. lagi harus spesifik jam 4 sore. Iya. Digorengnya Padahal kalau jam jam 8 9 ya? masih hangat Masih ya. hangat, Masih kokoh. Benar, masih Cidobi Martin dia. Bener, masih Bilang. kokoh, bener. Kokoh, United. Kalau Cilen gimana lihat tadi babak 1 tuh? Masih berusaha positif ya, karena berkira kayak pemain-pemain yang fresh nih kayak bisa nih nunjukin skill mereka ya, tapi ternyata ya kita dikecewakan lagi. Ya wajar sih memang kalau dia Iya. berharap karena kenapa? Ular. Enggak ada yang main suling padahal kenapa ularnya matok? Iya. Nggak, karena emang babak 1 tadi kalau kita nonton Wolf itu pun juga nggak terlalu gimana-gimana, pressingnya juga biasa-biasa aja dan nggak bertahan ya kayak pertemuan pertama dan malah United yang possessionnya lebih banyak. Menang MU justru. Iya, kalau menurut lu gimana sih babak 1 tuh? Kalau babak 1 emang ball position menang MU, tapi kita nggak menutup mata ya, memang kebanyakan yang nyerang itu Wolves, dan defense menurut gue defense MU sama penyerangannya MU kurang sih. Dua-duanya sama-sama kurang. Terutama di bagian kiper sama di depannya. Iya, babak Entah mau Højlund, entah mau Garnacho, menurut gue dua-duanya sama-sama kurang. Iya, dan Onana hari ini pun juga agak gabut ya. Gitu.
gitu. Kalau lu gimana Dit? Lihat babak 1 Dit? Kalau babak pertama, babak pertama sebenarnya United ya tadi dibiarin main megang bola oleh Wolves karena Wolves tahu United itu nggak punya sisi kreativitas karena nggak mainin Bruno Fernandes. Nah, setelah nggak punya kemampuan kreatif, terus juga nggak bisa masuk ke final third, akhirnya juga pemain, apalagi lini tengahnya tuh nggak punya energi, terus juga Eriksen sama Ugarte nggak bisa jadi penjembatan dari lini belakang sampai ke depan, karena kan memang Amorim ini sistemnya main yang kita ketahui punya Onana untuk build up, tapi nggak bisa build up karena langsung direct lagi-lagi Rasmus kayak kata Kylie tadi Cakwe lemes gitu. Lemes. Karena memang tipikal dia ketika dapat bola tuh dia kan memang pengen jadi pemantul atau holding the ball supaya yang lain buka ruang. Tapi masalahnya pemainnya bukan buka ruang tapi buka aib kan. Benar. Buka aib keluarga gitu. Jadi nggak ada yang bisa buka ruang, kemudian juga Rasmus terlalu sering membelakangi gawang sehingga dia nggak punya tujuan untuk ke depan gitu. Iya, tadi nggak punya progresi ball. Dan hari ini sih tadi berapa kali Rasmus Højlund bisa melewati orang tapi tetap aja ya. Kayaknya ya udah beruntung aja karena lawannya Wolves. Tapi beberapa musim terakhir kalau gua lihat MU tuh selalu kebingungan ketika masuk final third. Ini bolanya mau diapain gitu. Iya, benar-benar. Kayak udah sampai ke depan nggak ada key pass atau Panas final kipas. Oh, kipas. Umpan kunci. Umpan kunci. Oke, umpan kunci. Oke. Jadi nggak punya kipas sehingga akhirnya nggak punya peluang yang matang gitu. XG juga kecil. Lebih lempar-lemparan, lu aja nendang gitu. Iya. Tapi udah ini loh, udah kayak kebangun template-nya si Garnacho selalu sekarang mulai cut back terus. Iya, benar. Cuman nggak ada yang nyambut. Mentang-mentang kemarin berhasil sama Ugarte. Iya. Cutback lagi, Enggak, cutback tapi lagi. emang skema dia kan sering begitu. Second line-nya juga nggak jalan. Makanya pemain iya, itu nggak punya pergerakan off the ball yang bagus. Ya Garnacho tadi babak 1 gue lihat agak free roll ya. Iya. Kadang main di kanan, kadang di kiri. Ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya ada yang salah passing itu kan ada dua arah. Ada yang menerima dan juga yang memberi. Nah, kalau memberinya sudah bagus tapi yang menerimanya off the ball-nya jelek, jadi nggak ada yang bisa minta bola. Jadi nggak ada posisi yang bagus untuk dioper gitu. Jadi ujung-ujungnya kerebut lagi. Itulah kenapa United sering banget di-press dan gampang kehilangan bola. Iya, dan lagi kalau di belakang back kalau udah dapet bola, udah megang, dia tuh nggak berani passing ke lini keduanya. Iya, benar. Karena kejauhan Jadi, atau sama nggak jembatannya berani. nggak ada. Ugarte sama Eriksen nggak mampu untuk jadi bridge antara pemain belakang ke depan. Tapi khawatirku ya kelihatan kayak si di belakang striker ada si tadi Garnacho sama Maino. Iya. Entah mungkin apa ya? Overthinkingku adalah kayaknya OVT. OVT. Baru tahu. kayaknya ini ada masalah juga sama wingbacknya yang nggak suportif. Ya, seperti itu. Iya kayaknya ya, karena kan si Amas. Amas sama Dorgu ya udah gitu aja. Apalagi si Dorgu bener-bener nggak ada improve. Ya menurut gimana gue. mereka mau support ya, Mas? Kalau mereka itu nggak percaya satu sama lain kan? Iya. Iya kan? Iya. Garnacho aja Tahu aja nggak- lu kok. Kemana sih? Arahnya mau kemana sih? Ya, Garnacho aja nggak pernah oper Dorgu. Iya kan? Kayak nggak percaya gitu loh mas sama lain. Ya itu menurut gue karena skema ini kan butuh link up dari itu dua kan antara Ya. si AMF ya itu berarti ya. Yang mana? Yang belakang striker itu dia Ya, sebagai iya. apa ya itu sama wingbacknya. Iya, iya, Dan iya. di si Garnacho dipasangin sama Dorgu juga nggak jalan. Apalagi itu yang Mulia Dalo nggak bisa ngapain itu. Udah stuck kita sama Dalo. Terus Hari Amas sebenarnya bagus dari sisi defense menurut gua. Iya. Dari sisi offense-nya dia nggak banyak bantu. Ya, dan Atau mungkin- Garnacho juga partnernya soalnya. Atau mungkin Garnacho, karena Iya. Garnacho, Atau mungkin masih gitu. sungkan, nggak terlalu pede bawa bola karena dia ngerasa masih Jadi junior. saya bawa bola kulon nuwun dulu dia. Iya. Langsung kan. Monggo. Monggo. Amit non sewu. Nggak, tadi kan berapa kali juga Hari Mas sebetulnya ngoper bola ke crossing beberapa kali tadi kan. Cuman ya nggak ada yang nyambut aja gitu. Dan kalau menurut kalian gimana tadi? Lihat penampilannya Hari Amas yang mainnya 90 menit ya? Hari Amas dan Fredrickson lah. Hari Dua Amas dan Fredrickson. pemain muda ini. Tadi yang kayak gue bilang selama tadi pertandingan, menurut gue mereka berdua tuh oke. Ya. Menurut gue mereka berdua oke. Layak nggak untuk ada Layak, di... terutama Layak. Frederick tuh dia lebih layak lagi. Menurut Dibanding siapa? Lebih layak dibanding siapa? Odem sih. Kalau untuk pertandingan ini ya, Iya, iya. karena kan kalau misalnya kita ngeliat MU, satu pemain itu nggak melulu dia nanti next pertandingan dia bagus, Bagus, lagi. bener. Nggak konsisten Nggak memang. konsisten. Ya. Mazrui yang kita kira bagus awal-awal sih sekarang udah mulai menurun. Ya kan? Apalagi kemarin Newcastle. Oh iya ya, Mas Rawi kemarin lawan Newcastle emang kepleset kan, makanya terjadilah gol ketiga. Tapi kan
Tapi tadi hari ini kayaknya karena ini juga ya Dit ya. Wolves itu pressing nggak terlalu gimana-gimana banget dan Tapi dia juga babak kedua kompeten lumayan banget. pressingnya. Iya, kalau Iya. tapi kalau menurut gue babak kedua lebih bagus MU. Cuman memang pas lagi pas Wolves udah punya peluang, barulah Wolves yang Iya. oke kan. Tapi Wolves tidak seberbahaya saat dia pertemuan pertama. Karena di Old Trafford dia Pertemuan lebih, pertama lebih nunggu. nunggu bola lebih bener. nunggu Padahal di sama-sama main pakai 3-4-3 ya. Iya. Kylie kayaknya mau ngomong coba. Iya gimana? Mau, harus ngomong ah. Gimana kalau Tanya dong, tanya. itu tadi Tyler sama si Hari Amas menurut kamu gimana? Tyler. Tyler Fredrickson. Fredrickson. Oh, Fredrickson. Malaysia. Malaysia. Itu Tyrell, beda. Dua-duanya bagus sih both of them. Layak deserve dua-duanya buat starting lagi. Kira-kira musim depan lebih baik dipinjemin atau dijadiin bangku cadangan aja tuh? Di kayak Kobe aja waktu itu. Kayak Kobe. Mainnya tapi nggak selalu main, tapi ada Iya, dikasih waktu. Rotasi berarti ya. Iya. Tergantung dong kita dapat transfer seperti apa. Iya, backnya. Bener. Iya, Bener. kalau memang dapat yang mumpuni, berpengalaman dan memang cocok dengan skemanya ya. Kalau memang si pemain muda ini nggak bisa masuk dalam line up ataupun bench ya better dipinjemin Iya, biar iya, dia iya. ada karir juga. Balik nggak kalau dipinjemin? Hah? Biasanya. Lupa Iya. sih biasanya. Iya. Banyak Marah-marah. yang lupa sih. Iya, banyak yang Oh, kita lupa. punya Kita pemain balik di situ marah-marah ya. lagi. Iya. Iya, Ah. ada duit kita. Iya. Ngutang sih, ceritanya ngutang tadi. Dia bingung ya. Apa ya? Lucu banget si Koko. Ada-ada aja Si kamu. Dobby Martin gimana? Sayang banget masuk tadi tapi nggak ada Tapi support. menit 68 biasanya kan dia main udah 80-an ke atas kan. Iya, ini hari 68 cukup dia menit cukup pada waktu 68 sayang ya. nggak punya support. Soalnya Kobe juga ditarik. Kobe yang kreatif di belakang striker tuh entah kenapa malah. Iya. Iya, bukan si Alejandro Garnacho yang diganti itu. Kan Garnacho emang klausulnya sampai mati mainnya. Entah bingung aku sama Ruben nih. belum Kadang-kadang. muntah, belum diganti Tapi dia. lihat dari banyakan pemain muda bisa nahan 1-0 menurut gue oke sih. Enggak. Enggak. Old Trafford. This is Old Trafford still. Iya. Mau bagaimanapun ini Old Trafford dan ini Iya. Manchester United harusnya United menang. Tadi ada momen kan ketika Obi Martin mau masuk di depan pas di pergantian itu Garnacho udah kesakitan kakinya. Iya. Ruben udah gini, bentar. Terus dilihat Garnacho lagi udah sembuh berdiri. Bangkit lagi ya udah. langsung. Oh, ya Bukan lu, udah. bukan lu. Bukan. Hoylund keluar, bukan lu. Sistemnya kerja Rodi. Iya, main lagi. Mas Tama, kok prediksi lu bener sih? Lah iya emang. Mbah Tama. Prediksi kalah. Mbah Tama kan. Coba yang next match menang apa kalah? Susah. Nah, Bournemouth. Bernard. Kalah lah. Kalah lah Bournemouth agak bagus. Bournemouth ada si Jason Clifford lagi di Bournemouth ya. Lawan tim papan atas Bournemouth. Iya, Bournemouth mah masuknya papan atas itu. Makanya ini, aduh. Terus apalagi nih Dit yang bisa kalian lihat dari pertandingan ini? Apa ya hasil positif? Ada positif kayak nonton live pertandingan tadi? Tunggu dulu. Cilen nggak apa-apa ngomong. Cilen dulu nggak apa. Nggak apa-apa Cilen. Bright side-nya deh. Bright Dari side-nya tadi kan apa? kita selalu lihat posisi positif dari Cilen nih. Biasanya cewek-cewek kan positif. Positif vibes. Menurut Feng Shui gimana nih Cilen? Menurut aku sih apa ya? Buat pemain baru ya maksudnya ya yang akhirnya dicobain di Old Trafford menurut aku bagus sih. Si itu ya, si Apalagi siapa? Amas sih, menurut Amas, aku. Menurut aku iya, oke iya. sih. Amas tuh baru 17 tahun. Masih muda banget maksudnya. Buat peluang dia buat berkembang lagi tuh pasti akan lebih baik lagi. Jadi dikasih kesempatan coba biar melatih kementalan dia nggak sih? Apalagi mainnya di Old Trafford. Berarti lebih baik Hari Amas atau si Dorgo kalau biasa kamu Aku nonton sih tuh? Amas sih. Amas ya? Kalau lu gimana, Dit? Amas apa Dorgo? Ada Amas gua. Terus Dorgu kayak Serius? scam deh. Ziva gimana? Amas apa Dorgo? Dorgu. Iya. Bisa. Kelly gimana? Ini Serius loh? pembelian Dorgu udah Scam, asli. udah dikonfirm belum? Kalau belum diajukan pengembalian aja nih. Refund bisa nggak refund? Kurang ini. Enggak tergantung waktu beli ada detik garansinya nggak Makanya, buat dibeli. ini Nggak, tapi menurut gua di waktu Dorgu tadi main di back sayap kanan justru malah umpan-umpan dia banyak kepake loh. Mungkin karena di kiri dia dieksploitasi oleh Garnacho. Garnacho, bener. Dia terinfluence, dia bad influence. Ujung-ujungnya kayaknya. Garnacho Iya. lagi. Toxic ya berarti Bad ya? influence asli di dalam pertemanan tuh dia bad influence. Berarti nggak sama-sama nggak membawa teman-temannya naik malah bikin down aja ya? Iya, tapi sayangnya si Dorgu itu weak foot-nya kayaknya jelek deh. Weak Karena foot-nya dia kan kanan, selalu- jelek. Selalu balik dulu untuk Bener, inverted, bener, baru bener. crossing. Dan ini menurutku udah jadi titik apa ya?
udah maksimalnya penampilan Lindelof dan Eriksen. Udah habis mereka berdua kayaknya. Udah nggak cocok sama permainan Liga Inggris musim ini yang pemainnya pun udah kuat-kuat, udah saling cepet-cepet. Mereka berdua kayaknya udah harus main di liga yang lebih slow mungkin ya. Lebih turun lagi ya, paling nggak. Oh, di Italia kan Eriksen udah nggak boleh karena kan dia pakai yang defibrillator itu kan, makanya udah nggak boleh. Bisa ke Liga Indonesia mungkin? Emang dia mau, Mas? Dan tadi Eriksen sama Ugarte, Dita tolong. Ini gue lagi lihat statistik. Oh, ya Ugarte tadi sama Eriksen, gue sempat kaget di awal dipasangin bareng karena takutnya kejadian kayak minggu lalu lawan Newcastle. Tapi ternyata tadi oke-oke aja mungkin ya karena lawannya Wolves. Lawannya Masa Wolves, Wolves tuh nggak segerget waktu Newcastle, terus juga memang lini tengahnya nggak sebaik Newcastle. Newcastle kan punya Bruno, Joelinton yang benar-benar energik gitu. Kalau diduelin sama lini tengah yang full power, kelar sih tadi. Habis ya. Iya, tadi pressingnya juga masih nahan-nahan tuh. Udah ini saatnya mengucapkan terima kasih untuk Eriksen atas tahun-tahunnya. Dedikasinya, ya. betul. Lindelof juga atas 5 tahunnya, terima kasih. enggak, Lindelof lebih, Mas. Lebih ya? Lindelof dari 2017 17 sudah dia ada. juara Europa League dia. Iya, pokoknya Oh iya Europa League benar. si on top lah, si on top. Kamu Remoncin. Ditunggu Jeko-nya. Buat perpisahan, buat Ya Farwell, ditunggu Jeko-nya. Tapi hasil ini maksudnya membuktikan lagi kalau ya ini Manchester United hasil kemarin lawan Lyon tidak akan bisa terulang memang karena entah momennya beda dan tadi nggak ada tifo ya kan. Oh, iya sih itu pertama kalinya ada tifo pertama dan kali bisa ada menang tifo dramatis gitu. Ya maksudnya membumikan kembali fans Manchester United yang kemarin sempat tinggi euforianya karena memang sudah lama tidak bisa merasakan kemenangan seperti itu. Iya sih. Iya. Tapi kembali lagi ini Manchester United dan ini Liga Inggris. Tapi ya udahlah, ini kan Liga Inggris kan. Ya, Dan memang Amorim sudah menegaskan bahwa ya musim ini udah kelar buat United. Udah kelar. Ya, dan dia memang Fokus memastikan. WL. Benar. Emang kalian bertiga ada yang berpikir United akan degradasi? Enggak sih. Enggak lah ya. Kalau sampai degradasi sih enggak sih. Itu kan sama aja berpikir Arsenal akan juara musim ini kan. Ziva mau ketahuan ya? Ada apa nih? Kayaknya kalau degradasi mah enggak, cuman paling deket aja sama zona Rugi degradasi. lah Premier League kalau United degradasi. Oke, kalau sampai akhir ini kan sebetulnya United butuh 2 poin tadi. Tadi kalau menang udah lolos degradasi. Oke, kalau sampai akhir musim gue nanya nih sebelum tutup. Misalkan United berhenti di peringkat 17. Bagaimana tanggapan kalian semua di sini? Ya, kalau menurutku ya nggak apa-apa sih sebagai evaluasi untuk 17 tuh MU degradasi itu nggak? sendiri. Enggak. degradasi. Ya enggak dong, Mas. Seharusnya ya untuk sebuah klub bernama Manchester United finish di atas 10 besar itu harusnya udah jadi evaluasi juga sih. Di atas 10 Cukup. besar maksudnya Di bawah. 11 sampai Ya. Oh, iya. Dua digit Manchester pun, United iya. dong. Karena paling parahnya MU itu 8. zamannya Ten Hag, 8. Iya. Dulu Moyes 7. Moyes 7, Gak pernah Ten kan Hag 8. setelah Sir Alex di atas 10 besar. Ya ini pertama kali, kan? ini pertama Makanya, kali, ini pertama kali. Harusnya ini udah jadi evaluasi, gak harus nyampe degradasi gitu loh. Oh ini Ruben ikutan tren ambil atau kali 2 kasih ke temenmu udah kali 2. Dari 8 jadi 16 sekarang nih. Iya. Iya benar. Kalau Cilen gimana? Kalau MU harus berhenti di peringkat 17. Gimana ya? Tapi kalau bisa sih jangan sampai ya teman-teman ya. Kalau bisa banget. Cuma kalau udah kayak gitu ya sama kayak Kelly sih. Pasti ada evaluasi. Gimana? Entah apakah dari pelatihnya ataukah dari pemainnya atau gimananya. Pokoknya harus dievaluasi satu-satu sih menurut aku. Karena kita nggak bisa nyalahin pelatihnya, kita juga nggak bisa nyalahin kipernya, kita juga nggak bisa nyalahin pemainnya. Karena semuanya pasti ada plus minusnya gitu sih menurut aku. Gimana? Paling salah siapa kalau misalnya sampai peringkat 17? Paling salah Koko. Ngapain sih ditonton kok? Ini kan yang bikin salah. Ino yang bikin kalah tiap nonton. Benar. Gila. Gua diem. Tiap nonton kalah melulu di sini. Lain Menang kali- lawan City menang gua. Iya. Arsenal adu penalti. Udah menang. berarti Nah. hokinya 2 kali doang. Enggak, lawan tim gede, khusus lawan tim gede doang. Oh iya. Kalau Ziva gimana, Ziv? Kalau ngelihat dari permainan sekarang sampai sebelum-sebelumnya, memang kalau misalnya mereka peringkat 17, pantas lah mereka peringkat 17. Pantas. Menurut gue. Iya. Tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa Tapi jangan. kalau ngeliat dari permainan, mereka memang tidak ada bagus. Maksudnya gimana ya? Nggak ada mereka apa sih namanya guys? Kalau jadi lebih bagus tuh. Keinginan.
Bukan. Apa? Hijrah. Waduh, bukan Hijrah kan ke tempat yang lebih baik. Apa? Ayo. Apa? Improvisasi. Lebih bagus, better. Di atas better. Best. Tadi saya udah ngomong Sorry, Mas Adlib, sorry. Lah iya tadi dibilang Mas Adlib. Kalau lu berdua Dit, gimana Dit? Mungkin nggak United lolos berhenti di atas peringkat 13? Karena peringkat 13 sama peringkat 12 itu bedain 6 poin sekarang. Menurut lu mungkin nggak? Masih ada mungkin nggak Mas? Ini kan gua udah pakai baju 17. Oh ya. Peringkat United. Gila visioner sekali. Iya, benar. Dan memang 17 tuh tolol. Sama seperti 17. 17 pengen tolol. Iya, benar. 17 di United tolol. Iya, kalau Mas sama gimana Mas? Tapi nggak apa-apa, peringkat 17 asal masuk Champions League. Ngapain susah-susah peringkat 6 nggak masuk Champions League? 17 Bener. bisa masuk. Bener. Jalur WL. Tapi kalau misalkan United menang final WL, gila banget sih 2 musim terakhir ini. Itu kita bisa sombong lagi kan? Bisa dong. Bisa. Nggak menang juga kita sombong. Iya. Gimana Mas sama? Apaan? Iya. Kalau mungkin nggak United lolos lagi ada di peringkat di atas 13? Mungkin banget lah Nggak, dengan sekarang. Nggak di musim ini. musim ini. Iya, mungkin nggak? Gimana pertanyaannya? Mungkin nggak Manchester United selesai di atas peringkat 13 musim ini? Berarti lebih bagus dari 13 maksudnya. Iya. Enggak lah. Kali ya kalau di atas 13 kan 14, 15. Iya, lebih bagus maksudnya. Kan bacanya begini Mas. Ya nggak mungkin. Udah. Nggak mungkin. Jadi- udah mentok. Oke. Mentok 14, 15. 15, feeling gua 15 tuh udah mentok. 15 mentok. Mentok 15. Manchester United kan tinggal 5 pertandingan. Menurut lu berapa kali kalah nih 5 pertandingan terakhir? Lawan siapa aja? Bournemouth, Chelsea, Bournemouth, Chelsea, Chelsea. Fulham. Aston Villa terakhir. Aston Villa lawan Rashford tuh, hat-trick. Enggak lah, Rashford nggak mungkin main. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. 2 kali lagi siapa gitu? Oh, itu semuanya Persijap apa Persijap? semuanya akan kalah kecuali lawan Chelsea. Oh iya benar. Benar, feeling gua Bener. gitu. Iya. Bener. Kenapa Chelsea gitu? Kenapa inti. gitu? Hah? Kenapa gitu? Manchester United lebih meyakinkan lawan Lawan tim tim besar. seperti itu Betul. daripada lawan Nottingham, Iya. lawan Fulham tuh udah ketar-ketir tuh kita tuh. Iya. Tapi kalau lawan City, ayo sini tiap minggu ayo. Ketar-ketir tuh saudara kembar. Hah? Ketar-ketir. Iya. Kayak warawiri. Benar. Lauk pauk. Sayur mayur ya. Bener ya? Iya, bener. Kalau bisa lawan tim Lawan Chelsea menang. Lawan Sisanya Chelsea kalah sisanya kayaknya. kalah ada. Dan itu kita Imbang, aman, nggak akan degradasi. Ya udahlah, cukup kali ya kita hari ini bahas Ya. Manchester United. Oke, kata-kata terakhir ini dari Kelly, Manchester United M-nya apa, Kel? Musibah. Beda kan di sosmed. Oke guys, jadi tanggal 28 Mei 2025 kita sama-sama tahu Manchester United akan ke tetangga sebelah Malaysia. Dengan itu The United Wave membuka tour sudah batch kedua karena batch satunya sudah penuh. Gila, nggak terbendung guys seperti gawangnya Onana. Dengan harga 5,3 juta sudah bisa dijemput di bandara Malaysia, ke hotel, nginep 2 malam 3 hari dapat breakfast, tiket nonton kategori 5 dan diantar juga ke Bukit Jalilnya buat nonton, pulangnya juga dan pulang lagi ke bandara Malaysia. Semua udah all in. Tinggal jajannya pakai tabungan kalian masing-masing. Tanpa tiket pesawat. Dan kalau yang nanya tiket pesawatnya gimana kok? Kenapa? Enggak, terus aja terus. Tiket pesawatnya gimana, Dit? Baru mau sambungin tadi mau lempar. Tiket jadi buat kalian yang ikut tour di The United Wave, kalian gak usah ragu kalau tiket pesawatnya kemahalan karena United Wave menyediakan karena bekerja sama dengan tiket.com itu menyediakan kode voucher. Apa kode vouchernya? Fly United Wave. Keuntungannya apa kok? Bisa dapat potongan harga sampai 280.000. Wow, Luar murah biasa. banget. Jadi jangan takut kalian dapat tiket kemahalan atau kehabisan tiket. Jadi buruan untuk ikut tour dari The United Wave karena bisa nonton bareng Kokoh United. Bareng Mario Delano. Kemana kontak personnya? Bareng Ibnu Jamil. Dan untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi Alana. Nomornya +62. Untuk lebihnya lihat Instagram The United Wave. Di setiap posan kita tinggal digeser. Kok ini Ada kan bisa diedit. Nomornya ada di sini. Wah, bener juga. Itu. Posternya ada di sini gitu. Posternya ada di sini. Jangan di situ. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Sama di sini. Di sini. Desain editor. Nih, posternya kelap-kelip. Nah,
Posternya muter. Ada gambar onananya. Ya. Oke, sekian podcast The United Wave kali ini. Sampai ketemu lagi di next podcast minggu depan. See you guys.